Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita memuliakan Tuhan melalui ibadah keluarga nuansa kaum bapak. Di rumah masing-masing bersama keluarga secara daring pada hari Rabu 11 November 2020. Mari serahkan hati dan pikiran kita kepadanya, agar doa dan kidung yang kita panjatkan berkenan kepadanya, dan Tuhan senantiasa melingkupi kita dengan berkat-Nya. Pandemi belum selesai. Sebagai kepala keluarga atau seorang bapak mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mencukupi kebutuhan keluarga supaya keluarga merasa bahagia. Di saat yang sulit, di mana penghasilan sangat berkurang akibat pandemi, diperlukan semangat dan keuletan. Bagaimana caranya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya? Bagi orang luar di sana mungkin sudah stres, tetapi tidak demikian bagi kaum bapak. Bersama Tuhan Yesus, kaum bapak tidak putus asa, karena seluruh kehidupannya diserahkan kepada Tuhan Yesus. Kaum bapak yakin Tuhan Yesus memberi jalan keluar. Begitu pula bagi yang berkelebihan akan dengan rela berbagi. Itulah karakter dari anak-anak Tuhan. Dengan kepengurusan baru, sekarang ini kiranya PKB semakin bersemangat dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja, yakni koinonia, diakonia, dan marturia. Semangat PKB GPIB Petra. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di dalam persekutuan ini dengan menyanyikan nada syukur bagi kemuliaan namanya yang terambil dari Kidung Jemaat 144 B 1 dan 2. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memanjatkan doa kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertatah dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam putra-Mu, Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dari hari ke hari, sehingga malam ini kami boleh bersekutu untuk menyembah dan memuji-Mu. Kuduskanlah ibadah kami dari awal hingga akhir, agar nama-Mu saja yang kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan membacakan yang tercatat di luar dan Bapak Ibu yang tercatat ke dalam. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar Oleh karena namanya. sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, disilakan duduk kembali. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 415 ayat 1 dan yang kedua, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentramani, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jalan kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sunyi, dirinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membuka pembacaan firman kita yang terambil dari Yesaya 40 ayat 9 sampai 11. Biarkanlah Alkitab kita terbuka, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, siapkanlah hati kami, siapkanlah pikiran kami dengan kasih kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan kami baca, akan kami dengar melalui firman-Mu, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, siapkan hati kami ya Tuhan, dan ampunilah segala dosa kami yang sudah kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa hanya Roh Kudus-Mu, hanya kuasa-Mu yang dapat menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 9 sampai 11. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore. Jika kita membaca kitab Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai 11, kita bisa tahu siapakah Yesaya itu. Yesaya itu adalah tokoh besar yang dalam sejarah Yehuda yang langsung menerima panggilan dari Allah sebagai penghibur atau sebagai penyampai firman bagi bangsa Israel di dalam pembuangannya. Ketika Nabi Yesaya memulai pelayanannya, Yehuda tampak sekali kuat dan makmur. Namun ada sesuatu yang Yesaya lihat dari para kaum Yehuda. Bangsa Israel atau Yehuda, mereka dibuang di dalam pembuangan karena melakukan sesuatu dosa. Kita semua tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa yang selalu diurapi oleh Allah. Namun kenapa mereka dapat merasakan pembuangan itu? Karena mereka selalu melakukan dosa, mereka tidak setia kepada Tuhan. Ya, mereka selalu berbuat di luar kehendak Tuhan. Mereka tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, di saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Yesaya melihat bahwa bangsa Yehuda, mereka sudah berjalan atau kehidupan mereka itu berada di persimpangan jalan. Mereka tidak lagi melakukan kesetiaan kepada Tuhan. Bagi kaum laki-lakinya, mereka selalu melakukan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Contohnya adalah mereka melakukan mabuk-mabukan, mereka melakukan minum-minuman. Dan pada kaum perempuannya, mereka lebih mementingkan kehidupan pribadi mereka. Ya, mereka lebih mengutamakan penampilan mereka, mereka lebih mengutamakan fisik mereka lebih mengutamakan keadaan kehidupan ekonomi mereka. Itu juga bisa mereka tampilkan saat mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka memakai pakaian bagus, tapi mereka tidak menyiapkan hati mereka untuk menerima Tuhan. Mereka sama sekali tidak peduli dengan sesama mereka yang ada di sekeliling mereka. Mereka tidak peduli bahwa teman mereka, tetangga mereka, sahabat mereka, atau tetangga mereka itu mengalami kesusahan. Mereka tidak peduli bahwa mereka juga mungkin hari ini mereka tidak makan. Jadi tidak ada rasa iba atau tidak mempunyai rasa kasihan. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri dengan penampilan kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ancaman-ancaman itu bisa datang dari luar juga dan bisa datang juga dari dalam. Dan tadi bisa dikatakan bahwa bangsa Yehuda itu sudah berada di persimpangan jalan. Kehidupan mereka sudah tidak ada lagi di jalan Tuhan. Mereka tetap datang beribadah. Tapi hati mereka, kelakuan mereka atau perbuatan mereka itu kadang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi mereka melakukan sesuai dengan hati mereka sendiri, sesuai dengan kemampuan mereka sendiri atau kemauan mereka sendiri. Nah, di saat mereka bisa menampilkan bahwa mereka adalah orang yang sukses atau mereka bisa menampilkan kehidupan ekonomi mereka lebih baik, saat itu mereka bisa mendapatkan pujian dari apa yang mereka lakukan. Nah, hati-hati dengan pujian itu, karena pujian itu bisa membuat mereka menghadapi bahaya dan mereka bisa jatuh. Inilah yang membuat Yesaya diutus oleh Allah untuk datang kepada bangsa Israel di dalam pembuangan itu. Tujuan Allah adalah untuk meluruskan kembali bangsa Israel berjalan di jalan kehidupan Allah, ya. Untuk membuat bangsa Israel merasakan bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan dari Tuhan. Karena sudah ada kelompok-kelompok penasehat yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Yesaya, inilah yang membuat Yesaya berteriak. Dan Yesaya berdiri sendiri menghadapi kelompok tersebut untuk meluruskan kembali apa yang Tuhan inginkan. Nah, walaupun Yesaya mendapatkan tantangan, namun tidak membuat Yesaya melembutkan pesan-pesan kepada bangsa Yehuda. Jadi
Yesaya tetap bersikeras, Yesaya tetap semangat untuk tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu meluruskan kembali kehidupan dari bangsa Israel. Nah, bisa kita ketahui bahwa dari tradisi itu menyatakan bahwa penguasa terakhir yaitu Raja Manasye itu memerintahkan untuk membunuh Yesaya dengan mengikat pada 2 bilah papan kayu dan kemudian menggergaji papan tersebut sehingga tubuh Yesaya menjadi 2 bagian. Itu karena mereka tidak senang dengan seruan semangat Yesaya untuk meluruskan jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbagai nabi termasuk Yesaya berkali-kali mengingatkan Israel tentang ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Bisa kita lihat ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Adalah bangsa yang menjadi pilihan Tuhan karena Tuhan menginginkan bangsa Israel ini benar-benar setia kepadanya. Namun apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bangsa Israel tetap melakukan suatu perbuatan dosa. Bangsa Israel tetap berjalan tidak di jalan Tuhan. Dia tetap melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Nah, karena bangsa Israel ini tidak mengikuti apa keinginan Tuhan dan sudah berjalan ke arah yang lain dari arahnya Tuhan, maka Tuhan menghukum bangsa Israel, yaitu dengan memberikan bangsa Israel hukuman, yaitu pembuangan ke Babel. Nah, jika kita melihat atau kita membaca firman Tuhan dari bulan-bulan lalu, di situ membahas tentang bagaimana Allah selalu menyertai bangsa Israel. Nah, bisa kita lihat juga bahwa kita sebagai umat Allah, apapun yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, itu hukumnya adalah kemarahan dari Allah. Ya, Allah tidak akan membiarkan manusia melakukan dosa. Pasti akan ada hukumannya. Namun, di sini bisa kita lihat bahwa Allah itu penuh kasih. Walaupun kita sudah melakukan suatu dosa, walaupun kita sudah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan di hati Tuhan, Tuhan menghukum kita, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu melindungi kita. Walaupun kita dalam batas penghukuman, tapi Tuhan memimpin kita untuk keluar dari dosa itu. Ya, Tuhan akan menuntun kita untuk kembali bertobat. Sehingga ada pembaruan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa merasakan bahwa kasih Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam pembuangan di Babel inilah Tuhan mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya diutus sebagai penghibur bagi bangsa Israel dalam pembuangan. Apa yang membuat Nabi Yesaya ini tergerak atau datang ke Yehuda atau ke bangsa Israel untuk menghibur mereka? Nabi Yesaya hanya ingin menyampaikan 3 pesan dari Allah, atau menyiapkan hati mereka, atau menyadarkan bangsa Israel tentang 3 pesan Allah itu. Yaitu adalah bangsa Israel diminta oleh Tuhan untuk mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Allah. Kemudian Allah menginginkan bangsa Israel untuk melakukan kehidupan yang baik. Ya, bangsa Israel diminta untuk tetap melakukan kehidupan yang baik. Jangan sampai mereka melenceng kembali atau mereka meninggalkan Tuhan kembali. Tapi Allah menginginkan bahwa bangsa Israel tetap setia berada di jalan Tuhan. Nah, pada saat ini yang kita baca adalah ayat 9-11. Itu pesan yang ketiga adalah dorongan untuk menyambut kedatangan Allah. Seruan penghiburan Yesaya ini ditujukan kepada umat yang telah mengalami hukuman pembuangan akibat dari dosa mereka. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Allah itu penuh kasih. Walaupun Allah sudah menghukum bangsa Israel dalam pembuangan, tapi Allah tetap mengutus bangsa Yesaya untuk menghibur bangsa Israel. Ya, untuk menghibur bangsa Israel agar bangsa Israel ini kembali ke jalan Allah. Sehingga mereka tidak akan melakukan dosa-dosa kembali.
Nih, walaupun bangsa Israel tetap melakukan dosa, tetapi Allah tetap menjaga dan melindungi umatnya. Allah tetap berseru kepada bangsa Israel agar tetap hidup tenang. Allah akan setia menjaga mereka asalkan mereka tetap hidup di jalan Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Walaupun bangsa Israel itu tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Dan Tuhan selalu melakukan penghiburan bagi bangsa Israel supaya bangsa Israel jangan takut. Mereka tetap tenang. Tapi yaitu tadi Tuhan menginginkan agar mereka tetap berjalan di jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai umat Tuhan perlu disadarkan kalau kita ini hidup bergantung penuh kepada Allah. Karena hukuman yang kita dapat itu adalah hukuman dari Allah. Kenapa Allah menghukum kita? Karena kita sudah jauh meninggalkan Allah. Kita sudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Maka Allah menghukum kita. Tujuan Allah menghukum kita karena kasih sayangnya. Ya, karena kasihnya, supaya kita kembali ke jalan yang benar, kita melakukan pertobatan dan hidup setia dan tergantung penuh kepada Tuhan Allah. Allah tidak saja melepaskan kita, tetapi Dia juga memanggil kita untuk selalu mengikatnya. Allah adalah gambaran dari seorang gembala. Kita bisa lihat ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana bangsa Israel itu mendapat hukuman karena perbuatan dosa mereka. Allah menghukum mereka, tetapi Allah hadir sebagai gembala bagi mereka. Gembala yang baik itu adalah Allah. Allah tetap menjaga bangsa Israel, dan Allah juga akan menjaga kita sebagai domba-domba yang hilang. Walaupun kita sudah meninggalkan Tuhan, ataupun kita sudah menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap menggiring kita, Tuhan tetap memimpin kita, Tuhan tetap mengajak kita untuk tetap setia kepadanya dan untuk berjalan bersama dengannya. Melalui Kristus, Allah menyiapkan pengampunan dan pembebasan dari dosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan inginkan bagi kita? Tuhan hanya menginginkan kita untuk bertobat. Apapun yang sudah kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, marilah kita lepaskan. Marilah kita bertobat, kita kembali ke jalan Tuhan. Supaya Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap setia bagi kita. Tuhan ada bagi kita. Dan jika kita memang benar-benar melakukan suatu pertobatan dan berserah penuh dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan bisa merasakan kasih Tuhan yang nyata. Kita bisa merasakan karunia Tuhan yang nyata bagi kehidupan kita. Kita pada saat ini harus menjadi orang yang sangat rendah hati. Karena gembala yang baik itu adalah gembala yang rendah hati. Gembala yang tidak mempunyai sifat sombong, gembala yang tidak mempunyai sifat tinggi hati. Namun gembala yang baik adalah gembala yang bisa memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik itu adalah kita harus mempunyai rasa rendah hati, kita tidak boleh menjadi orang yang tinggi hati, dan kita tidak boleh juga menjadi seorang yang rendah diri. Jangan memiliki hati yang bengkok dan bercabang. Karena seperti bangsa Israel, kita juga harus diluruskan kehidupannya oleh Allah. Supaya kehidupan kita selalu dijaga oleh Allah. Kita harus hidup dalam pembaharuan hati, pembaharuan pikiran, peralihan arah hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kita juga harus menyadari bahwa diri kita ini bagaikan rumput kering ya. Di hadapan Tuhan gitu kita bagaikan rumput kering. Karena jika rumput itu sudah kering, tidak kita siram, maka rumput itu akan mati. Begitu juga kita. Jika kita ke dalam kehidupan kita seperti rumput kering, tidak kita sirami dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan binasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai umat Tuhan pada saat ini, kita patut bersyukur.
Karena Allah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang terbaik bagi kita semua. Karena itu, kita sebagai domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus wajib menjadi domba-domba yang setia dan taat menuruti perintah Tuhan. Kita juga wajib menjadi pembawa kabar baik dan benar, bukan kabar-kabar yang menyesatkan dan yang tidak benar. Karena setiap orang yang percaya akan selalu menantikan kabar baik Kristus yang mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan sukacita, dan mendatangkan keselamatan. Gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang mengangkat kita dari dosa dan maut melalui pengorbanannya, melalui kematiannya, dan melalui kebangkitannya. Tuhan Yesus Kristus, gembala yang baik itu, mempercayakan kita yang percaya kepadanya dan untuk meneruskan kembali kabar baik Kristus kepada semua orang, kepada sesama kita, selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan sehat di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 407, bait yang pertama dan yang keempat. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa yang penuh rahmat, kami kembali datang untuk berserah membawa pergumulan kami, karena hanya Tuhan Yesus sumber kekuatan dalam hidup kami. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kelepasan dari segala beban berat kami. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh bangsa dunia ini, termasuk bangsa kami, bangsa Indonesia, yang saat ini sedang bergumul dengan wabah COVID-19 yang masih melanda dunia ini. Kami mohon ya Tuhan, supaya wabah ini segera berlalu, dan seluruh umat manusia dapat kembali ke dalam kehidupan yang sebagaimana mestinya, beraktivitas tanpa rasa khawatir, dalam sukacita dan damai sejahtera. Kami mohon kesembuhan bagi mereka yang sedang terjangkit oleh wabah ini, kekuatan dan keteguhan bagi para dokter dan tenaga medis, hikmat dan pengertian bagi para ilmuwan yang mengembangkan obat-obat maupun vaksin untuk melawan wabah ini. Kesabaran dan keteguhan bagi pemerintah dan bagi kami semua dalam menjalankan protokol kesehatan dengan baik
sehingga dapat mengurangi penularan dan penyebaran wabah ini. Kami juga mendoakan pemerintah negara kami ini, Presiden dan Wakil Presiden, beserta para menteri, pemerintah daerah di setiap tingkat, secara khusus pemerintah kota dan Kabupaten Bogor, agar selalu dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang dengan tulus dan jujur mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Kami juga mendoakan gereja di seluruh muka bumi ini, ya Tuhan, agar selalu dapat menghadirkan kerajaan Tuhan di tengah dunia ini. Secara khusus GPIB Petra Bogor dengan skala kegiatan persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami, baik di antara sesama warga jemaat maupun kepada masyarakat di sekitar kami. Berkati para prestiber, pendeta, diaken dan penatua, para pengurus dan pelayan unit misioner, agar selalu setia dan teguh dalam menjalankan tugas panggilan gereja. Berkati kami agar dapat menjalankan dengan baik semua program yang kami rencanakan. Tuhan, kami juga membawa pergumulan warga jemaat GPIB Petra yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kiranya kesembuhan yang dari Tuhan nyatakan melalui segala upaya dokter, perawat, dan obat-obatan, makanan, minuman bagi saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan, kami serahkan juga segala pergumulan di dalam keluarga kami masing-masing. Berkati penghidupan kami sehari-hari, baik bagi kami yang masih dapat bekerja maupun bagi saudara-saudara kami yang masih harus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Berkati anak-anak kami yang berjuang memperoleh ilmu untuk bekal masa depan, terutama di tengah wabah yang sedang melanda dunia ini. Dengan segala kesulitannya untuk dapat melakukan kegiatan belajar dengan baik. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk pertambahan usia perkawinan, kelahiran anak-anak kami di tengah keluarga, dan dengan segala bentuk sukacita lain yang ada di keluarga kami. Kiranya semua itu semakin menguatkan iman kami bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan kami. Inilah syafaat kami, ya Tuhan, yang kami naikkan dalam segala kerendahan hati, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan sumber hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah makanan kami pada hari ini cukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil mengingat nas Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 yang menyatakan, dalam segala sesuatu telah kau berikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat dari PKJ 147 ayat 1 sampai dengan 3. Semoga berkenan, berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat, marilah dengan ketulusan hati kita berdiri, menyerahkan persembahan yang telah kita berikan agar dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah permohonan syukur kami, umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam amanat pengutusan, marilah kita sebagai jemaat GPIB Petra Bogor membantu panitia pembangunan dalam rencana merenovasi atap gereja. Berikanlah doa dan donasi kita melalui koordinator sektor masing-masing atau bisa langsung diberikan melalui sekretariat gereja. Gereja adalah rumah Tuhan yang menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai umat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita kembali ke kehidupan kita masing-masing dengan mengaktualisasikan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah terus menentang dan meninggikan ego dalam diri kita. Hormatilah Allah Tuhan kita, sebagaimana layaknya kita menghormati Dia yang berkuasa atas segala kehidupan di dunia. Kita menyanyi dari nyanyian jemaat nomor 376 bait pertama dan ketiga. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu.
dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.